Setelah dari lomba nasi tumpeng dan juga penilaian untuk kerajinan tangan daur ulang yang dinilai itu dari Pokja 1 sampai 4 dan juga nasi tumpeng juga dari Pokja 1 sampai 4. Selanjutnya kita masih menunggu apa? Untuk pelatihan Pokja Dasawisma Pokja 1 sampai Pokja 4. Oke. Silakan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing Ibu RT sudah pegang ya. Kita belum tahu ada berapa kelompok dasawisma yang ada di Samurakat ini. Ya dipegang sudah ya belangkonya itu. Dasawisma itu ini ada rekapan sampai 7. Dia itu Bu, dasawisma itu data dari kelompok akan direkap ke RT, akan direkap lagi di kelurahan. Jadi maaf tadi tidak bisa, saya sudah menelpon Ibu Surtini, tidak bisa dari RT 2 dan 3 masuk ke dasawisma RT 1. Seperti itu ya. Karena kita ada laporan rekap RT. Bagaimana kalau kita campur untuk merekap di data RT ya? Jadi walaupun dia loncat-loncat, misalnya Ibu Siti Baini warganya ada di situ, tetap itu yang diambil. Oleh kita yang dekat-dekatan, walaupun kalau kayak di Gunung Tabur bisa dia pakai konsep 10 dasawisma karena dia berderet rata, orangnya sama gitu. Nggak kayak di sini pisah-pisah seperti itu ya. Jadi dipegang sudah acuannya bahwa tidak bisa memasukkan RT lain ke RT kita ya. Blanko yang pertama ada data keluarga ya, dilihat. Data keluarga. Nah, di situ ada nama dasawismanya, terserah mungkin bisa pakai nama bunga atau nama buah atau nama sembarang, itu terserah dari Ibu RT-nya masing-masing. Nah, jelas di situ tertulis RT. Nah, berarti ada satu ya di RT 1 gitu. Jangan sampai kita mengambil warga RT lain. Kampung, kabupaten, nama KRT. Nah, nama KRT ini adalah kepala rumah tangga. Kita bisa isi nama suaminya, jumlah anggota rumah tangga ART. Berarti contoh saya, anak saya 2, berarti anggotanya ada 4. Ya diperjelas laki-laki dan perempuannya, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Nah, misal kayak Ibu Lurah, jumlah kakak. Di rumahnya ada anaknya ikut 2, berarti jumlah kakaknya sudah menikah. Berarti jumlah kakaknya ada 3. Kepala keluarga itu orang yang sudah menikah, suami dan istri ya. Jadi jumlah kakak itu beda, pasti beda dengan jumlah rumah. Jumlah kakak beda dengan jumlah rumah ya. Terus di sini ada balita. Nah, bayi 5 tahun. Mohon didata ada berapa balita yang ada di sana, diisi dengan jumlah angka. Pus, pasangan usia subur. Nah, kayak Bu Lurah tadi ada 2 anaknya menikah, berarti Pak. Lah, pasangan usia subur. Nah, berarti di rumah Ibu Lurah ada 3 pus. Nah, karena anaknya 2 menikah ikut tinggal bersama. Terus wus, wanita usia subur. Itu umur anak yang dari 10 mungkin yang sudah haid. Nah, itu sudah masuk wanita usia subur, sampai kita wanita yang umur 49 tahun atau 50 masih haid ya. Itu dimasukkan dalam wus. Jadi contoh saya di rumah anak saya sudah SMP, berarti 2 wus ada di rumah saya dan anak saya yang SMP. Jangan sampai tertukar antara pus dan wus ya. Kalau di rumah saya 1 pus tapi 2 wus. Wanita usia subur. Terus di sini ada 3 buta. 3 buta ini artinya buta aksara, bukan buta mata ya, buta. Pokoknya dia tidak bisa
menulis, tidak bisa membaca, dan tidak mengenyam pendidikan sekolah dasar. Nah, misalnya neneknya tidak pernah sekolah, dia tidak bisa membaca, dimasukkan di data situ ada satu orang yang masuk di 3 buta. Ibu hamil. Nah, kalau ada ibu hamil langsung ditulis dengan jumlah angka. Ibu menyusui, juga lansia. Nah, lansia itu pralansia 46 ya, tapi lansianya ini dari 60 sampai lanjut usia lanjutnya. Nah, nomor registrasi ini kita bisa isi dengan 001. Kalau misal ada yang tidak mengerti langsung stop saya ya, yang mana tidak mengerti. 001 nama anggota keluarga, misal saya, suami saya Agus Juriansa. Tolong dilihat belangkonya ya. Status dalam keluarga suami. Nah, diisi. Kalau ada pulpen atau pensil bisa langsung coba diisi dengan data keluarganya sendiri, biar bisa nanti mendata ke warganya. Jenis kelamin kita conteng laki-laki, tanggal lahir umur tulis 1 Januari 1980 misalnya. Pendidikan S1, pekerjaan swasta. Nah, begitu lanjut sampai ibunya, anaknya. Ya. Maksudnya? Ada kan itu Bu, pembedaan laki-laki dan perempuan. Berapa jenisnya? Apa? Laki-laki ada berapa? Bukan. Iya, dia 001, istrinya 002 gitu. Nah, biasanya sih seperti itu kami, 001, 002. Lanjut sampai bawah. Ya, yang ini nama anggota keluarga berarti nama suami yang ibu yang udah sewisma Kak? Iya. Nah, iya, makanya tanya aja, saya bilang kalau ada yang tidak dimengerti setiap belangko ini. Janda berarti namanya sendiri? Iya, ada suaminya, berarti dia kepala rumah tangga. Ya, memang ditanyakan sekarang kalau ya. Kenapa? Oh, ini kan bilangnya janda. Kalau janda maaf, kan dia mungkin dan istrinya memperkerjakan malu atau bagaimana. Kalau janda ikutkan aja, kan ibu-ibu rata-rata mau. Kan? Iya, kalau bapak-bapak rasanya nggak mau ikut. Jadi nggak apa-apa, kita lewatkan aja. Ya, makanan pokok sehari-hari, misalnya beras diconteng ya. Tinggal conteng semua nih. Nih, jamban keluarga itu WC di dalam rumah ya. Jamban. Sumber air keluarga. Kalau di sini dia tidak ada PDAM berarti disilang. Kalau ada sumur atau sungai itu yang dicentang, lainnya itu air hujan ya. Atau pakai galon, itu termasuk di lainnya. Terus memiliki tempat pembuangan sampah ya, kayak drum-drum kecil di depan rumah itu sudah masuk. Terus mempunyai saluran pembuangan air limbah. Nah, jadi dari rumahnya itu bisa membuang ke arah sungai untuk air bekas mandi, cuci piring seperti itu ya. Bukan menampung di bawah kolongnya seperti itu, berarti dia tidak punya spal ya. Saluran pembuangan air limbah. Menempel stiker P4K itu bagi yang ibu hamil. Ada kan di buku kianya itu stiker kecil itu harus ditempel di depan rumahnya ya kalau ibu hamil. Terus kriteria rumah. Kita tahu kok Ida Bang. Bagaimana caranya itu Bu, kalau orang itu rumah tangganya itu keluarganya itu duda, nah namanya lagi janda gitu. Kita harus mengusulkan janda, apa yang dapat menyusulkan dirinya, orang punya anak lagi buta kesian. Ini kan ada sawisma. Kalau dia
dapat aktif maksudnya itu ibu itu. Karena Buddha Sawisma ini semua kegiatan PKK itu masuk, ya kita gotong royong, kegiatan keagamaan dan lain-lainnya, toga semua masuk. Terus apa tadi sampai kriteria rumah sehat atau kurang sehat. Nah, kriteria rumah sehat itu ada ventilasi seperti itu, ada jamban sehat, ada ruang tamu, ruang makan, jangan ruang tamu ruang makan berdekatan dengan WC mungkin ada lah beberapa rumah seperti itu, tapi bisa disekat mungkin, jangan sampai ini WC sini ruang makan kan. Nah, jadi ada sekat lah sedikit. Jadi itu kita bisa data dengan observasi, kita harus ke lapangan, kita harus lihat data yang ada, apa keadaan yang ada di lapangan ya. Tidak ada spal itu juga itu termasuk kurang sehat, karena bekas pembuangan sampahnya ada di bawah kolong rumahnya, itu akan menimbulkan uap, bakteri dan pencemaran berbagai macam penyakit ya. Aktivitas UP2K. UP2K ini usaha peningkatan pendapatan keluarga ya. Itu seperti gini-gini, kayak misalnya jualan jajanan, kayak kerajinan, itu juga masuk, dan itu dikelompokkan di dalam satu SK. Itu SK-nya Ibu PKK atau kelurahan yang membuatnya ya Bu ya, minimal itu 5 kelompok. Kayak Ibu C ini atau Sinela apa bisa kita jadikan 5 kelompok yang memiliki usaha rumah tangga. Nah, kadang-kadang Ibu ya, kalau kita sudah memiliki kelompok, itu kita lebih mudah meminta bantuan ke kabupaten. Beda kalau kita membawa nama pribadi ya, nama diri sendiri itu susah kita meminta bantuan. Tapi kalau sudah kita ter-SK dengan betul, dengan baik, itu kita lebih mudah untuk meminta bantuan untuk pengelolaan kelompok kita, seperti itu ya. Terus aktivitas kegiatan kesehatan lingkungan. Nah, apakah mereka ini warga ini ikut gitu, nah kegiatan gotong royong, bersih-bersih. Nah, tiap ada diadakan kampung dia ikut hadir gitu, nah andil dalam, ada kan orang di rumah aja nggak mau ikut serta, pokoknya masa bodoh lah, yang nggak bisa jual sudah kita bawa ikut dasawisma kan, kalau dia nggak mau berkegiatan. Nah, dari belangko pertama mana yang tidak paham, yang kurang, belum serap lagi di hati ibu-ibu untuk melakukan pengisiannya. Sudah paham Bu RT? Nanti pegang kontak saya, nanti saya ajarin kalau nggak ngerti ya. Lanjut, kita balik belakangnya, mungkin itu tidak saya susun rapi ya. Pemanfaatan pekarangan dan hatinya PKK. Mungkin tercampur itu Bu. Coba cari pemanfaatan pekarangan hatinya PKK. Nah, di situ ada nomor, tulis nama kepala keluarga. Misalnya Ibu Parasit, kategorinya ini dia menanam seperti ada tanaman lombok. Nah, hatinya PKK ya, halaman asri teratur indah dan nyaman. Itu dia masuk di kategori mana? Yang kayak lumbung gitu ya Bu Sri? Dia masuk kalau kayak jagung, singkong itu masuk di lumbung ya Bu Sri? Iya, makanya itu masuk di kategori lumbung hidup. Kalau kayak tanaman keras itu masuk di kayak mangga, kelapa lah, iya nangka lah. Ini tanaman hidup kan? Nah, ini dia mau ngisi kategorinya, tulis di bawahnya Bu. Lumbung hidup itu pengganti beras kita kayak jagung, ubi. Nah, itu ditulis kategori lumbung hidup begitu. Nah, kalau mangga tanaman keras. Ini Kak Bu, tanaman keras. Ada 3 rasanya itu kategori di papan data Pokja 3 itu. Karena saya bagian sekretaris, saya enggak apa. Nah, terus komoditi itu mungkin kayak diperjualbelikan. Misalnya memang nanam singkong khusus untuk kita jual keluar gitu nah. Berarti dikasih keterangan dijual setiap minggunya berapa gitu. Jumlahnya juga ada berapa gitu ya.
harus di luar kepala itu namanya lumbung padi, lumbung hidup itu apa, tanaman keras itu apa. Ini ada di Pokja 3. Ada kan di Pokja 3 itu, siapa yang pernah Pokja 3? Kita lanjut ya di rekapitulasi catatan data dan kegiatan keluarga kelompok Dasawisma. Nah, dapat sudah kolomnya rekapitulasi catatan data. Nah, tadi kan kalau yang ini kan per individu, kita rekap lagi dalam satu buku yang begini, namanya rekapitulasi. Makanya kita tidak boleh mengambil warga dari RT lain. Dasawisma Kenanga RT 01 RW 0 Desa Samburaka tahun 2020. Direkap nama kepala keluarga Bapak Rasid, jumlah kakaknya berapa tadi, ada 3. Nah, laki perempuannya ada berapa, balitanya dipisahkan laki perempuan, pusnya, wusnya, bumil yang sudah ada tadi di data sini. Pokoknya kita salin ke sini. Misalnya dari RT 1 ada 10, ya 10 jumlah yang ada di sini ya. Dia Dasawisma itu 10 sampai 20 warga ya. Kalau kita masukkan, kita salin kembali ke dalam rekap. Yang ini data per keluarganya. Nah, ini Nabusri, pemanfaatan tanah pekarangan, industri rumah tangga. Nah, itu betul-betul mengelola untuk dijual kembali seperti itu ya kegiatannya. Mana? Angka dong, kan laki-laki berapa, perempuan berapa, angka ini ya. Yang ini yang di depan. Ini beras langsung 1, 3 kakak. Misalnya kau sendiri ya 1 ditulis. Yang makan beras 1 kakak gitu. Ini nah rekap ada itu beras di ujung. Yang ini ada beras di ujung tuh kan. Dia hitung bukan jiwanya tapi kakak. Misalnya saya 1 kepala keluarga ya 1 aja ditulis. 1 kakak, jangan menghitung jiwa ya. Yang mana lagi? Pokoknya dihitung kakaknya ya. Hah? Ini udah 1 kakak di itunya. Sudah? Iya 1 gitu. Apalagi Bu Siti kok kan tadi sudah mengisi di sini. Nah, jadi di sini 1 ya 1 isinya. Gitu, Bang. Iya, meja aku disalin kemari. Jangan, dia kakak yang hitung. Karena kami hasil SMEP kemarin pakai jiwa, jadi beras. Jadi di kecamatan itu 8.000, salah. Jadi kakaknya dihitung. Ya beras, pasti yang lain. Masa bapaknya beras anaknya ubi? Enggak, dia kakak. Kita ngisinya 1 gitu ya. Karena itu kemarin hasil SMEP kami, dilihatnya beras, oh banyaknya 8.000, oh kenapa Bu, bilang kami, itu ngitungnya per kakak aja. Oh, iya bukan per orang. Kan bapaknya makan beras pasti anaknya beras, Bu. Iya. Di diet, orang diet nggak dihitung, misalnya makan pisang aja. Paham sudah Ibu Siti ini? Itu makanya masa ukur-ukur.
Nah ini ya, warga mengikuti kegiatan pemanfaatan tanah pekarangan seperti saya bilang tadi, dia nanam lombok, nanam jagung, apa di belakang juga bisa, bukan hanya nanam jagung di depan kan nggak mungkin, mengganggu pemandangan. Dan industri rumah tangga tadi ya, kerja bakti. Kita lanjut ini. Nah, ini ada tentang agama. Catatan data keluarga ya. Yang ada ini, nah, kriteria rumah, layak huni, tidak layak huni. Itu di garis ya. Jambannya ada di garis, sumber airnya PDAM di garis atau dilingkari juga boleh. Nah, nama anggota keluarga, misalnya Agus, status perkawinan kawin, laki, tempat lahir, misalnya Berau, tanggal lahir 11/2000, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, berkebutuhan khusus, kalau tidak, berkebutuhan khusus misalnya tidak bisa berbicara, tunarungu, dan bisa macam-macam yang lainnya. 1 berarti ada di keluarga itu gitu, kita pakai angka gitu. Silang, tidak ada berarti kan. Pokoknya dalam satu keluarga itu ada misalnya anaknya tunarungu, berarti 1 ada anggotanya yang tunarungu. Nah ini kegiatan PKK yang diikuti, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pokja 1 nih ya, masuk di kelompok Pokja 1. Ya berarti contohnya cinta bela negara seperti itu, tidak berbuat yang macam-macam atau menjatuhkan ke pemerintahan atau mengolok-olok presiden atau macam-macam hal seperti itu ya. Pokoknya mantan terserah. Terus gotong royong seperti biasa ya. Pendidikan dan keterampilan seperti mengolah bunga-bunga gitu ya, dia masuk. Pokja 2 itu. Terus pengembangan kehidupan berkoperasi, misalnya masuk dalam, ada koperasi di Samburakat, ada kan? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada ya disilang, kalau ada masuk kita isi. Pangan. Nah, pangan ini adalah makanan. Masuk di Pokja 3. Dia apakah dia pangan, makanan. Sadang. Pangan, terus sandang. Sandang tuh pakaian ya. Ini Pokja 3 ini ya, masuk di kegiatan Pokja 3. Terus kesehatan, misalnya dia masuk juga sebagai kader KB, kader posyandu, itu diisi. Dan perencanaan sehat, dia menabung untuk misalnya tabulin, ibu hamil, atau masuk dana sehat, seperti itu ya. Mau saja jam. Ya lanjut kegiatan warga ini ya. Kegiatan warga. Aku cerita susunat. Motokopi orang itu cara dia nunya susunnya. Kegiatan warga ya. Ada nomor, kegiatan, aktivitas, dan keterangan jenis kegiatan yang diikuti. Nah ini tadi yang ada di rekapan ini. Ini per keluarganya ini. Penghayatan Pancasila, apa tadi yang diikuti? Apakah dia ikut atau tidak? Jenis kegiatannya harus dijabarkan. Sebagai kader PKBN, perilaku apa? Bela negara. Nah itu ada di Pokja 1. Berarti ini kita data kalau kayak Ibu Siti Baini di PKK masuk Pokja berapa gitu, nah kan? Nah kalau dia memang masuk di Pokja 1 berarti dia mengikuti kegiatan itu seperti itu. Ini kan kegiatan Dasawisma di PKK seperti itu ya. Kalau dia tidak masuk di PKK berarti tidak kita data seperti itu.
kerja bakti pasti ikut semua walaupun bukan PKK. Rukun kematian, nah itu kan pasti ada kelompok itu ya untuk mengumpulkan dana yang bisa kita berikan kepada warga kita yang mendapatkan belasungkawa atau kematian. Terus kegiatan keagamaan seperti yasinan pasti ada. Jimpitan, nah jimpitan itu pada saat selawat itu kan kita ada, itu mungkin dipergunakan untuk menyumbang atau apapun itu dipergunakan untuk kegiatan dasawisma. Arisan juga ada dan lain-lain. Misalnya apakah kegiatan lain bisa ditambahkan ya? Harus di spesifik lagi jenis kegiatannya ya, disebutkan. Misalnya apa kegiatan keagamaannya, misalnya yang Kristen kebaktian gitu. Namanya yasinan. Diperjelas. Ya. Bisa kita maksudnya pelatihan Kak. Iya masuk. Bisa. Keterangannya ini ditulis anggota Perbukipa ya? Iya, dijelaskan masuk di apa seperti kegiatan seperti apa gitu. Nah, ini tadi yang rekap catatan per RT. Jadi misalnya RT 1 ada kakaknya ada 40. Mungkin bisa dibagi 2 dasawisma. Nah, itu nanti kita rekap di RT sini. Dasawisma Kenanga dan Cempaka. Di sini hasil rekapnya harus dimasukkan juga. Nanti rekapan ini kita laporkan ke kelurahan. Di kelurahan ada lagi merekap. Sampai kami di kecamatan merekap lagi seperti itu. Ya. Data yang sudah ada tadi per dasawisma dimasukkan lagi di sini. Sama datanya di dalam. Rekap RT. Nah, itu rekap kelurahan. Nah, ini nggak usah kalian isi yang rekap kelurahan ya. Ini nanti tugas dari PKK kelurahan. Kalian stop sampai di RT situ ya. Nah, dari berbagai itu mana yang kurang dipahami dalam cara pengisian. Formatnya ini kalau menurut saya ya, kalau ditulis takutnya capek. Lebih baik di copy ya. Kalau zaman dulu kami itu tulis, tapi kan capek. Lebih baik dengan ada dana RT atau apa bisa kita copy untuk masing-masing. Kalau yang ini dipegang oleh Ibu Ketua Dasawisma ya, 6 buku ini. Ya, boleh. Tadi habis. Ya, pokoknya ingat yang mengisi beras itu hitungan kakak, jangan jiwa ya. Yang kurang-kurang dimengerti dari singkatan-singkatan itu dicatat aja. Iya, Bu. Kami mau tanya, kami kan untuk RT 3 Bu. Iya. Kami kan orangnya jauh. Iya. RT, jadi kami nanti kan di sana bikin kelompok lagi. Heeh. Itu yang mengatur Ibu RT-nya kan atau kami langsung di sana. Karena mungkin situasinya jauh, di sana tetap pilih ketua 1 gitu, yang membawahi gitu kan. Tapi tetap laporan ke RT 3 seperti itu untuk direkap datanya. Padahal kami di sana udah bisa ketemu jadi 3 kelompok. Iya, enggak apa-apa. Pokoknya kan paling sedikit 10. Di sana berapa kakak? Itu aja kami 18 satu kelompok. Iya, enggak apa-apa. Dia 10 sampai 20 batasnya ya. Lebih kalau di Maluang tuh ada 32. Nah, 32, tapi kalau terlalu banyak mungkin juga kita susah ngaturnya ya. Kan banyak warganya, ulai RT-nya 13. Dan kita yang 3 RT. Ibu Siti ini kayaknya masih ada kejanggalan. Yang kelurahan satu aja kan, yang rekap kelurahan satu aja yang nggak diisi. Itu punya dari Ibu Lurah yang merekap hasil laporan RT kalian. Itu setiap tahun dilaporkan itu ya ibu-ibu. Mangka aku cerita. Yang mana? Oh, salah. Rekapitulasi, nah itu catatan ini rekap RT juga ya. Mesu dan tahu. Talah.
Nah ini nggak usah juga, ya ini nggak usah, ini kelurahan yang merekap. Kamu orang isi yang ini aja tadi, nah rekap RT. Aku saya puruk-puruk. Aman membesarkannya tak potong. Nah susah juga. Singkatan. Kalau ada yang tidak mengerti memang ditulis di belakangnya. Ini apa Bu Maya artinya? Catat nomor HP saya, enggak apa-apa. Jangan bertanya. Ya khususnya untuk RT yang baru ya, yang di Jagung sana mungkin banyak yang belum dimengerti, bisa ditanyakan. Jadi dasawisma itu Bu tidak semata-mata hanya arisan, yasinan, limpitan yang kita tahu ya selama ini, tapi ada data-data yang harus kita isi. Nah, ini dilaporkan setiap tahunnya di tingkat kecamatan. Ya, kau berapa anakmu yang menikah itu? Yang tinggal sama kami? Nah, yang tidak ada yang tinggal bersama kau aja di rumah, berarti 2 kakak. Ya, yang meninggal sendiri. Pokoknya dia nggak tinggal di sini kan, pokoknya kita mendata yang ada di keluarga itu ya.